Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin jamaah Ramadan rahimallah ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini Allah memberi kesempatan kepada kita. Allah memberi kepercayaan kepada kita untuk dapat melaksanakan dan menunaikan ibadah Ramadan di tahun 1447 Hijriah. Itu berarti Allah mempunyai nilai kasih sayang kepada kita. Bahwa Allah mempunyai cinta dan kasih sayang yang lebih indah daripada iman-iman yang lain. Bukti Allah mempunyai kasih sayang kepada kita, kita hari ini diberi kesempatan hidup untuk menunaikan ibadah di tahun ini. Jamaah Ramadan rahimakumullah ta'ala, tentunya ibadah ini tidak hanya sekedar ibadah. Kesempatan Allah memberi kesempatan kepada kita, tidak syukur hanya cukup ibadah. Tentunya semuanya berkaitan dengan amal, semuanya berkaitan dengan niat. Pada kesempatan hari ini, saya akan menguraikan masalah tentang niat. Bagaimana menentukan niat-niat yang berkualitas. Jamaah Ramadan rahimahullah ta'ala. Salah satu bagaimana kita menentukan kualitas niat adalah tafrihu duhul Ramadan. Kebanggaan kita kehadiran Ramadan ini membuktikan bahwa kita itu satu langkah lebih awal bahwa kita itu meningkatkan niat yang berkualitas. Kebanggaan kita bahwa kita kedatangan Ramadan, Allah memberi kesempatan kepada kita, bagian daripada cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus bangga karena di dalam Ramadan itu banyak sekali bonus-bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanggaan itulah bagian daripada langkah yang pertama. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas niat adalah khulusun niyah. Ketulusan niat, ikhlasan niat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung niatnya, dan mereka secara individu akan mendapatkan apa yang mereka niatkan. Maka disinilah tujuan niat itu kepada siapa. Kalau tujuan itu kepada dunia, maka dunia itulah yang akan kita dapat. Kalau tujuan kepada akhirat Allah Subhanahu wa taala, maka kita setelah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang menjadi miliknya Allah, ketika kita itu niat kepada Allah, maka Allah Maha Kaya, sehingga insya Allah apapun yang kita tujukan kepada Allah, Allah akan membalas cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tabyinun niyat. Dalam istilahnya niat itu dalam Ramadan, untuk niat dalam Ramadan itu adalah tabyinun niyat. Tabyinnya itu apa? Harus menginapkan niat di malam hari. Karena salah satu sahnya dalam aktivitas itu adalah niat tadi. Maka ketentuan awal untuk niatnya ibadah Ramadan itu kapan? Jadi menurut mayoritas ulama bahwa niat itu dimulai dari mulai tenggelamnya matahari sampai munculnya matahari, atau istilahnya maghrib sampai syahur. Itu mayoritas ulama berpendapat bahwa untuk niat itu dimulai dari maghrib sampai sahur. Nah, ada berbagai perbedaan. Menurut ulama ada yang memperbolehkan bahwa niat itu bisa dilaksanakan dalam satu kali di awal bulan Ramadan, diniati satu kali pun satu bulan dengan niatan nawaitu sauma syahri jami Ramadan fi hadzal sana. Jadi niatnya adalah saya niat di bulan Ramadan secara satu bulan ini, selama bulan Ramadan ini, itu sah. Tapi ketentuannya, maka kita nanti batal satu hari, maka kita di hari-hari berikutnya, maka kita harus mengawali niat dan diniatkan setiap harinya. Itu pendapat menurut Imam Maliki dan mayoritas ulama Maliki. Namun ketentuan untuk niat itu mayoritas ulama harus dimulai dari tenggelamnya matahari sampai munculnya matahari.
Yang kedua adalah ta'yinun niat, menentukan niat. Karena menentukan niat itu harus dibedakan. Karena untuk membedakan antara ibadah satu dan yang lainnya, membedakan antara sunnah dan yang lainnya, antara Ramadan dan Sya'ban dan Rajab dan sebagainya, itu harus ditentukan. Itu ta'yin, ditentukan. Yang terakhir adalah wa'manun niyat. Apa yang kita niatkan maka harus kita laksanakan. Ibarat cinta, iman itu sebab cinta. Maka ketika kita meyakini bahwa itu adalah iman, kita ucapkan di dalam hati, maka kita harus mengamalkan dalam sebuah perbuatan. Apa? Berarti kita harus menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kaum muslimin rahimahullah subhanahu wa ta'ala, di antara berbagai kualitas peningkatan niat tadi, maka kita harus ketahui juga, maka kita harus tahu apa sih yang membedakan, apa sih yang memfungsikan niat itu di antara dengan yang lainnya. Yang pertama, ketika kita menentukan niat, maka kita akan menentukan apa sahnya atau tidaknya sebuah ibadah. Kalau kita tidak ada diniati ibadah, maka tidak akan sah segala aktivitas itu, hanya bernilai dunia saja. Yang kedua, ketika kita sudah niat, itu akan menjadi sebuah pembeda ibadah dengan satu dengan yang lainnya. Karena kalau kita melaksanakan puasa, karena banyak sekali puasa-puasa itu, ada Ramadan, ada Sya'ban, ada sunnah dan sebagainya, banyak sekali. Yang ketiga, maka kita akan membedakan bagaimana tujuan ibadah itu sebenarnya. Yang keempat, maka ketika kita sudah ada niat, maka kita akan memperoleh bukti pahala. Pahala itu memang tidak didampakkan dunia ini, tapi akan menjadi bonus kita di akhirat besok. Yang terakhir itu, yang kelima adalah bagaimana kita itu mengubah kebiasaan menjadi sebuah ibadah. Karena setiap aktivitas kita ini kalau tidak dinilai, kalau tidak diniatkan dengan ibadah, maka itu hanya sebagai kebiasaan saja. Jamaah Ramadan rahimakumullah. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Hikmah Ramadan pada hari ini semoga menjadi manfaat buat kita semuanya, sehingga kita mendapatkan ma'unah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.